Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel penerimaan Polri. Apa kabarnya teman-teman, adik-adik semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, adik-adik, teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan kabar gembira bahwa penerimaan atau rekrutmen anggota Polri tahun anggaran 2024 telah dibuka dan diawali dengan penerimaan taruna-taruni Akpol, teman-teman ya. Jadi hari ini tanggal 26 Maret tahun 2024 ini sudah dibuka untuk penerimaan rekrutmen taruna-taruni Akpol tahun 2024, teman-teman. Bagi adik-adik yang berminat bisa langsung berkunjung ke website penerimaan Polri. Nah, jadi di video kali ini saya akan bimbing adik-adik untuk berkunjung ke website penerimaan Polri. Pertama kita masuk ke halaman Google, teman-teman ya. Nah, di sini kita ketik penerimaan Polri. Nah, adik-adik ketik, terus enter. Nah, maka adik-adik akan ketemu dengan website penerimaan.polri.go.id. Klik ini teman-teman ya, penerimaan Polri, klik. Nah, kita akan masuk ke halaman depan dari home dari penerimaan anggota Polri 4.0. Pemberitahuan. Pendaftaran calon anggota Polri tidak diperbolehkan dilakukan pada lebih dari satu jalur seleksi. Jika sudah memilih jalur Akpol, maka tidak bisa mendaftar Bintara Polri atau Tamtama Polri. Berlaku sebaliknya. Jadi harus salah satu tuh, adik-adik ya, teman-teman. Kalau mau pilih Akpol, Bintara, Tamtama, salah satunya saja. Oke, sekarang saya akan bimbing adik-adik untuk masuk ke halaman penerimaan anggota Polri 4.0. Nah, di sini di halaman awal ini kita dapat lihat ini untuk yang Akpol ini sudah hitam, yang lainnya masih merah, teman-teman. Ada yang sudah merah. Nah, untuk Akpol tanggal pendaftaran itu 26 Maret 2024 sampai dengan 21 April 2024. Untuk PSS ini sudah dilaksanakan, teman-teman ya, sudah dilaksanakan, jadi sudah berakhir. Nah, untuk Bintara Polri, mohon maaf pendaftaran belum dibuka. Tamtama juga mohon maaf pendaftaran belum dibuka. Ini tulisannya masih merah. Nah, jadi sekarang kita menuju ke yang Akpol. Kita klik di Taruna Akpol. Nah, akan muncul halaman berikutnya seperti ini. Ada tombol daftar, ada juga yang pengumuman. Nah, adik-adik tinggal pilih saja ini. Teman-teman kalau sudah pasti atau sudah memenuhi syarat, sudah tahu persyaratannya apa, teman-teman bisa langsung daftar. Tapi kalau teman-teman ingin melihat persyaratannya dulu, teman-teman bisa klik pengumuman. Nah, kita lihat dulu persyaratannya, teman-teman ya. Kita klik pengumuman. Nah, kita akan muncul di surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengumuman nomor 14 bulan 3 tahun 2024. Penerimaan taruni Akpol tahun anggaran 2024. Oke, kita langsung melihat persyaratannya saja, teman-teman ya. Ini buka pendidikan tanggal 2 Agustus tahun 2024. Lama pendidikan 4 tahun, tempat pendidikan di Akpol Lemdiklat Polri Semarang, Jawa Tengah. Ya, lanjut kita ke persyaratan umum. Persyaratan umumnya warga negara Indonesia, pria atau wanita, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada negara, sehat jalan pandiri dan rohani, berumur paling rendah 18 tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri, tidak pernah dipidana karena melakukan satu kejahatan, dibuktikan dengan adanya SKCK, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Nah, lanjut ini ke persyaratan khusus. Pria atau wanita bukan anggota atau mantan
anggota Polri, TNI, dan PNS, dan belum pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI. Berijazah serendah-rendahnya SMA, MA sederajat, bukan lulusan dan atau berijazah paket A, B, dan C. Artinya berijazah paket A, B, dan C tidak bisa mendaftar di Apol, taruna-taruni Apol, teman-teman ya. Ini ketentuan nilainya, teman-teman ya. Untuk ketentuan nilainya, 1. Nilai lulusan rata-rata. Lulusan tahun 2019 dengan nilai rata-rata ujian nasional minimal 70. Lulusan tahun 2020-2021 dengan nilai rata-rata ijazah minimal 70 atau B. Lulusan tahun 2022-2023 nilai rata-rata ijazah minimal 75 atau B. Lulusan tahun 2024 akan ditentukan kemudian, karena masih duduk di bangku kelas 12 atau kelas 3 SMA, teman-teman. Nah, untuk khusus Papua dan Papua Barat, lulusan tahun 2019 nilai rata-rata ujian nasional minimal 60. Lulusan tahun 2020-2021 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 65 atau C. Lulusan tahun 2022-2023 nilai rata-rata 70 atau B. Untuk tahun 2024 sama akan ditentukan kemudian. Lanjut ke masih persyaratan sekolah. Bagi lulusan tahun 2024, nah yang masih duduk di kelas 12 atau kelas 3 SMA, pada saat mendaftar dengan nilai rapot, melampirkan nilai rapot rata-rata semester 5 kelas 12 minimal 80 atau minimal A bagi yang menggunakan alfabet. Khusus untuk Polda Papua Barat dengan nilai rapot rata-rata semester 5 kelas 12 minimal 75 atau B. Lanjut lagi, masih seputaran nilai rapot untuk yang kelas 12. Bagi peserta yang berumur 16 sampai dengan 17 tahun dengan ketentuan sebagai berikut. Yang bagi peserta yang masih berumur 16 sampai 17, artinya 16 lewat, 17 kurang, 17 pas, teman-teman ya. 17 teman-teman. Bagi lulusan tahun 2024 masih kelas 12 itu nilai rata-rata rapot rata-rata semester 5 kelas 12 minimal 85 atau A. Dan dengan nilai rapot ditambah nilai rapot rata-rata mata pelajaran bahasa Inggris minimal 85 atau A, serta melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500. Bagi lulusan tahun 2023 atau sebelumnya menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 85 atau minimal A bagi yang menggunakan alfabet dan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai rapor rata-rata mata pelajaran bahasa Inggris minimal 85 atau A serta melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500. Bagi lulusan tahun 2016-2019, nah ini 2016 sampai 2019 itu kan ada ujian nasional perbaikan. Yang mengikuti ujian nasional perbaikan dan peserta yang mengulang di kelas 12, baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda, tidak dapat mendaftar pada penerimaan taruna-taruni Apol tahun anggaran 2024. Jadi tidak bisa daftar, teman-teman ya. Bagi pendaftar dari pendidikan diniyah formal VDF dan satuan pendidikan muadalah SPM pada pondok pesantren memiliki nilai kelulusan rata-rata hasil imtihan wationi ujian standar nasional atau ujian akhir muadalah dengan nilai akhir kelulusan rata-rata minimal 75 atau minimal B bagi yang menggunakan alfabet. Nah, lanjut lagi teman-teman, ini untuk umur minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan DIK. Nanti dihitung pada saat pembukaan DIK. Kalau ingin tahu cara menghitung umur ini, silakan kunjungi di video saya yang nanti akan saya cantumkan di atas, teman-teman ya, di kanan atas.
Nah, untuk tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Pria 165 cm, wanita 163 cm. Itu untuk tinggi badan. Oke, lanjut. Tidak pernah menikah, ini ya, tidak pernah hamil, belum pernah melahirkan, tidak bertato. Oke, terus ini kita cari poin pentingnya teman-teman. Nah, ini ketentuan domisili. Kita bahas ketentuan domisili. Ketentuan tentang domisili yaitu 1. Peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar, terhitung pada saat pembukaan pendidikan, dengan melampirkan kartu keluarga dan atau kartu tanda penduduk dan atau kartu identitas anak, terhitung mulai tercatat di domisili baru. Artinya teman-teman kalau ingin daftar di Polda, misalnya Polda Bengkulu, teman-teman harus tinggal di Bengkulu minimal 2 tahun. Entah itu di kabupaten mana saja yang masih berada di bawah naungan Provinsi Bengkulu, teman-teman tetap harus tinggal atau berdomisili minimal 2 tahun. Nah, yang kedua, ini untuk putra-putri anggota Polri, TNI, PNS, yang berdomisili kurang dari 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar, terhitung pada saat pendidikan, dapat mendaftar dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, kalau teman-teman itu anak dari personel Polri, TNI, atau PNS yang tinggal di provinsi atau di wilayah Polda Bengkulu misalnya kurang dari 2 tahun, karena mungkin ikut orang tua yang mutasi, mungkin dapat mendaftar dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini yang A, berdomisili minimal 6 bulan. Nah, minimal 6 bulan, teman-teman, berdomisili. Dibuktikan dengan melampirkan kartu keluarga dan atau kartu tanda penduduk. Nah, yang B, orang tua peserta sedang atau pernah berdinas. Nah, ini artinya pernah berdinas dalam kurun waktu 2 tahun, sedang atau pernah berdinas di wilayah Polda tempat peserta mendaftar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, tahun 2022 sampai pembukaan pendidikan, nanti sampai tahun 2024 ini, 2 Agustus 2024, dengan melampirkan surat keputusan tentang jabatan orang tua peserta. Nah, jadi yang orang tuanya sedang, misal di Polda Bengkulu, orangnya sedang berdinas di Polda Bengkulu atau berdinas di instansi lain di Provinsi Bengkulu, bisa mendaftar. Berikut, bagi peserta yang tidak memenuhi syarat nomor 1 dan nomor 2 di atas, dapat mendaftar di Polda sesuai domisili sebelumnya. Jadi, kembali ke tempat domisili sebelumnya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara. Ini ada sedikit perlakuan khusus ini, teman-teman ya, yang masih berada di bangku sekolah atau di kelas 12. Nah, ini untuk SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih di kelas 12 atau kelas 3 SMA, dapat mendaftar di Polda asal sesuai domisili. Nah, teman-teman bisa daftar di Polda asal, jadi pulang kampung, nah, daftar ke Polda asal, atau kalau teman-teman tidak mau, untuk SMA Taruna Nusantara dapat mendaftar di Polda Jawa Tengah dan Polda DIY. Sedangkan untuk SMA Krida Nusantara dapat mendaftar di Polda Jabar. Tapi dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan rankingan pada Polda sesuai persyaratan domisili. Oke, sudah. Ini tahapan tes. Jadi untuk ini bagi yang sudah bekerja. Kalau bagi yang sudah bekerja atau menjadi karyawan, atau yang mungkin misal yang sudah honor atau sudah kerja di perusahaan swasta, harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan. 2, bersedia diberhentikan dari status pegawai atau karyawan bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Taruna-Taruni Apol. Nah, itu bagian besar. Nah, berikutnya ini
Ini tesnya itu 2 kali teman-teman ya, di tingkat Panda mulai dari di tingkat Polda mulai dari rekrutmen awal, kesehatan tahap 1, tes psikologi, tes akademik, tes jasmani sampai sidang terbuka kelulusan tingkat daerah itu dilakukan di Polda tempat teman-teman mendaftar. Nah, apabila teman-teman dinyatakan lulus di tingkat Polda, maka teman-teman akan bersaing lagi, tes lagi di tingkat pusat, dimulai dari administrasi lagi, kesehatan tahap 1 dan 2, mental ideologi, tes akademik, tes psikologi, tes keselamatan jasmani, penerimaan penampilan dan penilaian secara kuantitatif, baru sidang terbuka kelulusan. Jika teman-teman dinyatakan lulus, maka teman-teman akan melanjutkan pendidikan sebagai taruna-taruni Akpol. Oke, ini untuk penilaian. Ini untuk tes psikologi itu minimal, nilai akhir minimal itu 61, teman-teman ya. Ini nilai akhir minimal 61. Nah, untuk tes jasmani, keselamatan jasmani nomor 2, itu nilai batas lulus NBL, nilai batas lulus itu 41,00. Dengan masing-masing item tes tidak terdapat nilai 0. Walaupun teman-teman dapat 90,00, kalau ada nilai 0, teman-teman tidak lulus. Misal contoh, pull up teman-teman tidak dapat 1 pun 0, maka dinyatakan lulus. Berenang teman-teman tenggelam, maka dinyatakan lulus. Nah, seperti itu teman-teman ya. Walaupun nilai akhirnya mungkin lebih dari 41. Oke. Lanjut lagi, ini pembobotan nilai request ya. Nah, teman-teman, itulah tadi persyaratan yang harus teman-teman penuhi secara garis besarnya, teman-teman ya. Nah, untuk tata cara pendaftaran online nanti akan saya buatkan video tersendiri. Untuk tata cara verifikasi nanti akan saya buatkan video sendiri. Sebenarnya sudah ada di video saya sebelumnya, teman-teman ya. Pada intinya sama saja, teman-teman, apa yang harus dibawa. Nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi dan di sudut kanan atas, teman-teman ya. Bisa teman-teman kunjungi di video saya yang sebelumnya, tata cara verifikasi dan tata cara daftar online, tata cara pendaftaran online. Bisa teman-teman kunjungi di video saya sebelumnya. Oke teman-teman, itulah video kali ini, informasi tentang persyaratan penerimaan taruna-taruni Akpol tahun anggaran 2024. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Ibu-ibu RT. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video atau informasi berikutnya dari channel penerimaan Polri. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.